Assalamualaikum sahabat SBKD. Semoga sahabatku semuanya diberikan kesehatan dan rejeki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini, kami membawakan informasi yang mungkin akan berguna bagi sahabatku semua. Kali ini, kami akan membahas 10 mukjizat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 1. Al-Quran Al-Karim merupakan mukjizat terbesar yang menunjukkan kebenaran ajaran beliau, Al-Islam, yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Air memancar dari sela-sela jemari. Sebuah wadah air pernah disodorkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mencelupkan tangannya ke dalam wadah air itu. Maka, air memancar dari sela-sela jemari tangan beliau. Dengan air itu, para sahabat berwudu. Jumlah mereka waktu itu adalah 300 orang. Hadits riwayat Al-Bukhari, nomor 3572. 3. Makanan sedikit cukup untuk orang banyak. Suatu ketika, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terlihat lemas karena menahan lapar. Abu Thalhah yang mendengar hal itu, akhirnya menemui istrinya. Abu Thalhah dan istrinya berniat mengundang beliau, Shallallahu Alaihi Wasallam, untuk makan. Singkat cerita, Abu Thalhah dan istrinya hanya memiliki makanan yang sedikit. Namun ternyata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak banyak sahabat untuk ikut makan ke rumah Abu Thalhah. Abu Thalhah menjadi cemas. Makanan sedikit, apakah cukup untuk menjamu tamu sebanyak itu? Akhirnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabat-sahabatnya tiba di rumah Abu Thalhah. Sebelum acara makan dimulai, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan makanan yang dihidangkan. Setelah itu, para tamu diminta makan bergantian. Yang pertama makan adalah 10 sahabat. Lalu, 10 sahabat berikutnya, kemudian 10 sahabat berikutnya, dan seterusnya. Akhirnya, semua sahabat yang datang itu, makan sampai kenyang, sedangkan, jumlah mereka waktu itu, 70 atau 80 orang. Setelah itu, barulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan keluarga Thalhah, makan hingga kenyang pula. Sumber, hadits riwayat Al-Bukhari, nomor 3385, dan hadits riwayat Muslim nomor 2040. 4. Segelas susu mengenyangkan banyak orang. Abu Hurairah adalah sahabat Nabi yang sangat miskin, tetapi amat banyak ilmunya, dan kuat hafalannya. Namun demikian, dalam masalah perekonomian, dia sering kekurangan, bahkan dia sering mengalami kelaparan. Pada suatu hari, ketika Abu Hurairah sedang duduk di jalan, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melewatinya, dan tersenyum melihatnya. Beliau mengerti akan penderitaan Abu Hurairah. Karenanya, berkatalah Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Abahir." Abu Hurairah menjawab, "Labaika ya Rasulullah, aku datang memenuhi panggilanmu, wahai Rasulullah." Beliau berkata, "Ikutilah aku." Maka, Abu Hurairah mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai ke rumahnya. Kemudian, beliau mengizinkannya masuk. Di sana, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menemukan segelas susu. Beliau bertanya kepada istrinya, "Dari mana susu ini?" Istrinya menjawab, "Dari Fulan, ia menghadiahkannya untukmu." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian memanggil Abu Hurairah. "Ya Abahir, labaika, ya Rasulullah," jawabnya. "Pergilah, dan panggil Ahlus Sufah." Ahlus Sufah adalah sekumpulan sahabat yang tinggal di Masjid Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena tidak punya harta dan keluarga di kota Madinah. Abu Hurairah merasa berhak mendapat seteguk lebih dahulu agar kekuatannya yang hilang bisa kembali. Nanti, jika Ahlus Sufah datang, tentu Abu Hurairah yang akan melayani mereka.
Ia khawatir jika tidak kebagian. Namun, Abu Hurairah tidak mau menentang perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, Abu Hurairah segera memanggil Ahlus Sufah. Mereka pun datang ke rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil Abu Hurairah, "Ya Abahir." "Labaika, ya Rasulullah." "Terimalah ini, dan bagikan kepada mereka." Maka, Abu Hurairah memberikan gelas berisi susu itu, kepada orang pertama. Orang itu meminumnya sampai puas. Kemudian, gelas tersebut dikembalikan kepada Abu Hurairah. Lalu, diberikan lagi kepada orang kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya, hingga semua merasa puas. Sungguh menakjubkan, gelas itu pun diterima kembali oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian tersenyum kepada Abu Hurairah dan berkata, "Ya Abahir, labaika, ya Rasulullah, sekarang tinggal aku dan kamu." "Benar, wahai Rasulullah, duduklah dan minum." Maka Abu Hurairah duduk dan minum. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terus memerintahkannya minum, sampai Abu Hurairah berkata, "Demi Allah yang mengutusmu dengan kebenaran, sudah tidak ada tempat lagi dalam perutku." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Berikan kepadaku gelas itu." Beliau memuji Allah dan bersyukur, lalu membaca Bismillah, dan meminum sisa susu itu. Sumber hadits riwayat Al-Bukhari, nomor 6087. 5. Doa minta hujan yang langsung dikabulkan. Pada suatu hari, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berkhutbah Jumat, berdirilah seseorang, minta didoakan agar turun hujan. Waktu itu kekeringan sedang melanda, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa. Seketika itu pula, turunlah hujan deras terus-menerus sampai hari Jumat berikutnya. Akhirnya, ada seorang lelaki yang mengadu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa rumah-rumah telah rusak akibat hujan deras terus-menerus. Maka, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa agar hujan dialihkan ke sekeliling kota Madinah dan jangan menimpa kota Madinah. Maka, awan-awan yang bergerak di atas kota Madinah pun segera bergerak, tidak lagi berada di atas kota Madinah, tetapi berada di pinggir kota Madinah. Sumber hadits riwayat Al-Bukhari, nomor 3582. 6. Pemberitahuan hal-hal gaib yang terbukti terjadi. Hal gaib yang pernah diberitakan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, di antaranya berita dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa kelak kerajaan Persia dan Romawi akan dikalahkan oleh kaum muslimin. Selain itu, harta simpanan Persia dan Romawi akan dimiliki oleh kaum muslimin. Hadits riwayat Al-Bukhari, nomor 3618 dan 3619. Berita dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa sepeninggal beliau akan muncul dua nabi palsu. Hadits riwayat Al-Bukhari. Dua nabi palsu tersebut adalah Musailamah Al-Kadzab dan Al-Aswad Al-Ansi. Ketika terjadi perang Mu'tah, komandan pasukan perang yang ditunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memimpin pasukan muslimin terbunuh. Yang pertama terbunuh adalah Zaid bin Haritsah. Setelah Zaid terbunuh, komandan pasukan digantikan oleh Ja'far bin Abi Thalib. Kemudian, Ja'far bin Abi Thalib juga terbunuh. Sebelum kematian dua komandan itu sampai ke Madinah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberitakan kematian Zaid bin Harits dan Ja'far bin Abi Thalib kepada para sahabatnya. Inilah satu dari beberapa mukjizat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah memberi wahyu kepada beliau tentang berita gaib. Sumber hadits riwayat Al-Bukhari, nomor 3630. 7. Terbelahnya bulan menjadi dua. Pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bulan terbelah menjadi dua. Orang-orang kafir Mekah
saat itu ikut menyaksikannya. Sumber, hadits riwayat Al-Bukhari, nomor 3636, 3637, dan 3638. Orang kafir Mekah meminta bukti kenabian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Allah tunjukkan dengan terbelahnya bulan menjadi dua. 8. Mengobati sakit mata, Allah sembuhkan dalam seketika. Sebelum penaklukan benteng Khaibar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunjuk Ali bin Abi Thalib sebagai pemegang bendera pasukan. Waktu itu, Ali menderita sakit mata. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil Ali dan meludahi mata Ali yang sakit. Seketika, mata Ali yang sakit itu menjadi sembuh seolah-olah tak pernah sakit mata. Sumber Ar-Rohiqul Maktum, halaman 376-378. 9. Akan selalu ada yang tampil membela ajarannya. Berita dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa akan selalu ada sekelompok umatnya yang selalu menampakkan kebenaran Islam dan membelanya. Sumber, hadits riwayat Al-Bukhari, nomor 3640-3641. 10. Air sedikit menjadi banyak. Dalam sebuah perjalanan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya kehabisan bekal air. Padahal waktu itu, air berjarak jauh dari mereka. Lalu, mereka bertemu seorang wanita yang membawa sedikit air. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengusap kantung air milik wanita tersebut. Kemudian, para sahabat yang kehausan itu minum. Jumlah mereka ada 40 orang. Setelah puas minum, mereka mengisi kantung air masing-masing sampai penuh juga. Hadits riwayat Al-Bukhari, nomor 3571. Demikian, 10 mukjizat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga, dengan kisah ini, kita dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Amin.